Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NPM 719720182 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Anang Hadi Cahyono, SPD MPD, dengan judul Pengaruh Smartphone Android terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan, di mana pendahuluan di sini ada latar belakang yang mencakup perkembangan teknologi, penggunaan smartphone, perkembangan belajar melalui teknologi, dan proses belajar siswa. Kemudian, rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah penelitian ini terdiri dari yang pertama, seberapa besar pengaruh dari penggunaan smartphone Android terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1? Yang kedua, adakah dampak penggunaan smartphone Android terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan dampak dari penggunaan smartphone Android terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan menjadi gambaran tentang adanya pengaruh smartphone Android terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1. Dapat dijadikan perbandingan terhadap penelitian selanjutnya. Secara praktis, manfaat bagi siswa diharapkan siswa dapat memanfaatkan dengan baik dan benar smartphone Android yang digunakan agar minat belajar meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang baik. Bagi orang tua, diharapkan orang tua dapat mengawasi dan mengarahkan anaknya dalam proses belajar menggunakan smartphone Android. Bagi guru, diharapkan bagi guru dapat menguasai tentang penggunaan smartphone Android sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Definisi operasional variabel. Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian, maka perlu dijelaskan definisi operasional. Variabel-variabel yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini antara lain: 1. Smartphone Android adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi dengan berbagai macam versi sekaligus fitur di dalamnya. 2. Minat adalah ketertarikan seseorang dalam melakukan aktivitas belajar mengajar dalam proses pembelajaran. 3. Hasil belajar adalah ketercapaian selama proses belajar peserta didik yang meliputi aspek perkembangan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, yaitu landasan teori yang terdiri dari pertama, pengertian smartphone. Menurut Nurmalasari 2018, gadget atau smartphone adalah alat elektronik yang mudah dibawa kemana saja untuk keperluan komunikasi dan mengetahui informasi. Yang kedua, jenis-jenis smartphone. Menurut Daeng 2017, ada 3 level bagian dari smartphone. Yang pertama, smartphone level atas atau high-end. Yang kedua, smartphone level menengah atau middle level. Dan yang ketiga, smartphone level bawah atau entry level. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat smartphone. Smartphone memiliki fungsi menyediakan informasi dan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Selain itu, smartphone juga menjadi media belajar, hiburan, bisnis, petunjuk arah, petunjuk waktu, dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung. Yang keempat, dampak penggunaan smartphone, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu akan menjadi pribadi yang tertutup atau introvert, kesehatan terganggu akibat penggunaan smartphone yang berlebihan, kemudian gangguan tidur tidak teratur. Kemudian dampak positifnya yaitu komunikasi menjadi lebih praktis, anak yang bergaul dengan dunia gadget cenderung lebih kreatif, manusia menjadi lebih pintar berinovasi akibat perkembangan smartphone yang menuntut mereka untuk hidup lebih baik. Yang kelima, minat belajar.
Menurut Slameto 2010, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, termasuk ketertarikan dalam belajar tanpa ada yang menyuruh. 6. Hasil belajar. Menurut Purwanto, hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Kerangka berpikir. Penggunaan smartphone memiliki hubungan terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa. Bisa kita lihat pada gambar kerangka konsep. Dalam penggunaan smartphone, yang digunakan yaitu waktu bermain smartphone, jenis aplikasi yang digunakan, kemudian kecenderungan bermain smartphone. Jika ketiga hal itu dilakukan, maka itu akan berdampak pada minat belajar dan hasil belajar siswa yang efektif atau tidak efektif. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diduga ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan smartphone dengan minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1. Yang kedua, berdasarkan dugaan sementara, dampak penggunaan smartphone terhadap tingkat keberhasilan bervariasi, yaitu terdapat dampak yang negatif dan positif terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 5 di SDN Pabrasan 1. Selanjutnya bab 3 metode penelitian yang terdiri dari jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun desain penelitian ini menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, meliputi pengajuan identifikasi masalah, penyusunan proposal penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian, serta konsultasi pada dosen pembimbing dan izin tempat pelaksanaan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, meliputi uji coba instrumen penelitian di luar populasi penelitian. Pengambilan data harus sesuai dengan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Dan yang ketiga, tahap penyelesaian, meliputi analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Analisis data meliputi uji linearitas, uji normalitas, kolerasi produk momen. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Pabrasan 1, Jalan Raya Gapura Pabrasan, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Waktu yang dilakukan penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Populasi sampel dan sampling, seluruh siswa kelas 5 SDN Pabrasan 1. Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yang mana seluruh anggota populasi merupakan sampel dari penelitian ini, yaitu sebanyak 30 siswa. Data yang langsung diperoleh dari responden melalui observasi dan angket, data sekunder, data yang mendukung, data primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel X dan variabel Y. Variabel X atau variabel bebas yaitu penggunaan smartphone Android, dan variabel Y atau variabel terikat yaitu minat dan hasil belajar siswa. Instrumen penelitian. Peneliti menggunakan instrumen berupa angket. Sebelum angket disebarluaskan, maka terlebih dahulu dilakukan uji coba pengisian data yang dikumpulkan dari penyebaran angket, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan memberikan deskripsi mengenai variabel penelitian berdasarkan data, kemudian dianalisis berdasarkan rumus sebagai berikut. P N per F kali 100%. P di sini persentase, F di sini jumlah jawaban yang diperoleh, dan N di sini adalah jumlah anggota sampel. Pengujian hipotesis terdiri dari uji linearitas.
Tujuan dilakukan uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah antara variabel terikat Y dan variabel bebas X mempunyai hubungan linear. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Kaidah pengujiannya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka HU-nya diterima. Kemudian korelasi produk momen. Analisis data uji korelasi atau uji R dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian uji reliabilitas instrumen. Penelitian ini menggunakan teknik Spearman-Brown, digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar atau salah. Baik, mungkin itu saja presentasi terkait proposal kuantitatif yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurang lebihnya, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum.